kayak penginten badalokan setengah satuan pagi. Nah sekarang dulu kalau bilang ngamat-ngamatan kada istrinya sekarang dulu anak mobil dia anak atau sekarang Pak Andi ada nanti mana sekarang Pak Abid itu dia mohon itu gimana kami orang sabian akhirnya sami-sami pengajarkan ya obatnya nah sinambung kan pertama can ditulis jadi kita visualisasikan ada kena aku kasih kancanya yang baik kan menarik di dalam kansanya Oh ini sifat tenang. mana bisa lagi Iya lihat udah jadi. itu udah jadi foto kamu Pak nah dia pada dia jemput itu udah rencang sama dia Lah. terus kan itu juga Pak Oma lihat itu paham di ini tangan Oma aku lihat. bisa bapak kapan di sini kan pada dia kali dia Ini lihat oh ya lah hari itu soalnya kali itu lelang sekali itu Nah gitu Pak Batan ke mana? ada rusuh dahar nih cici ini mah di luar ada rusuh tukang mata kali mas sakti oge ini dia kadai pakai ngepindah KTP nah oh dia ini pada dia anu narima duit warisan nanti itu ijana istrinya kan mana tuh nah iya itu bisa kena motor banyak bisa mau motor jadi asa kan mata bisa bagaimana bisa karena motor alim jantut berarti itu jangan mati nggak tahu Iqbal oh Teng Assalamualaikum teng teng tang tang. Kemana Santa? Salam. Oh, dari pada tadinya setengah satuan. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dua lah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk bahasan kita hari ini adalah berkaitan dengan laporan hasil penelitian atau kita akan membahas berkaitan dengan proposal penelitian itu sendiri. Mungkin yang akan kita bahas ini kalau kita bicara menulis laporan hasil penelitian ini kita akan bahas secara umum karena nanti kan tentu disesuaikan dengan bidang, dengan prodi atau mungkin jenis tulisan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa ketika kita menulis suatu laporan hasil penelitian itu kan bentuknya banyak ya. Kita bisa menulis makalah, bisa menulis artikel jurnal, kita bahkan bisa menulisnya skripsi misalnya. Nah, seperti itu. Makanya kita bahas secara umum. Nah, namun untuk proposal penelitian di sini saya akan berpatokan dengan buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah di SNTB, terutama yang berkaitan dengan proposal penelitian skripsi.
Ya, jadi kalau untuk struktur nanti kita bahas struktur proposal penelitiannya juga ya. Karena kalau struktur proposal penelitiannya ini memang sesuai dengan yang terbaru untuk saat ini. Ya, nggak tahu kalau depan apakah berubah atau tidak. Ya, tapi ini yang terbarunya nanti akan kita bahas juga berkaitan dengan isi, dan mungkin kalau memang ada kesulitan penulisan seperti apa bisa kita diskusikan. Nah, untuk yang pertama yang harus kita pahami adalah kenapa bentuk tulisan itu harus bentuknya itu bisa harus laporan. Ya, begini. Dan mungkin jenisnya itu bisa berbeda-beda. Nah, kita harus tahu bahwa ketika kita melakukan suatu kegiatan hasil penelitian, ya, maka dia harus ada dokumentasi. Dokumentasi ini kita akan terdiri dari bagaimana yang kalian lakukan di lapangan atau mungkin mana bentuk kegiatannya. Misalnya bisa dalam bentuk gambar, saya ambil contoh sederhananya. Dan tentu yang namanya ketika kita menulis suatu laporan hasil penelitian, ya, dia memiliki standar. Nah, ini kembalikan lagi ke yang tadi sebetulnya bobot ilmiah yang standar. Ada standarnya itu secara umum, ada standar tersendiri. Nah, kalau kita laporan ilmiah untuk kampus, tentu setiap kampus itu kan punya standarnya sendiri. Dan mungkin kalau kalian lihat mengunduh jurnal, mengunduh karya tulis kampus-kampus lain, terkadang itu jangan heran ya, bisa berbeda-beda. Karena memang seperti itu. Tapi kan standarnya mereka berbeda juga. Nah, dan yang jelas laporan penelitian ini harus didokumentasikan secara urut, secara runtut. Jadi dari awal sampai akhir. Ya, makanya kita bentuk laporan penelitian itu selalu mau bentuknya apapun. Kalau kalian sadari, itu selalu pendahuluan atau latar belakang. Untuk jurusan tertentu ada yang bab 3 itu metode penelitian. Untuk jurusan kalian ada perancangannya. Nah, tapi kan tentu bab 1 selalu ada latar belakang. Karena apa? Karena itu urutan paling dasar yang menunjukkan permasalahan apa sih yang hendak kalian jelaskan di situ, yang hendak dicari solusinya, masalah apa. Nah, ini jadi hasil penelitian ini harus ditulis secara urut dan secara runtut. Dan yang jelas dengan laporan tersebut itu berfungsi untuk apa? Untuk bermanfaat bagi masyarakat, karena hasil penelitian itu harus punya manfaat untuk membaca, peneliti, masyarakat, atau mungkin pihak yang berkepentingan dengan topik. Ya, dengan topik penelitian, pihaknya ini maksudnya adalah objek penelitian. Kalian melakukan penelitian di sekolah, kalian melakukan penelitian di perusahaan. Apa sih gunanya penelitian kalian bagi perusahaan atau bagi sekolah? Kan kalau nggak ada keuntungannya mungkin bagi pihak sekolah, bagi perusahaan, bagi pihak kampus, biasanya kan mereka tidak mengizinkan untuk kita melakukan penelitian kan. Nah, itu kan harus kita pikirkan. Cari orang hilang. Nah, ini berkaitan dengan kenapa hasil penelitian itu harus ditulis dalam bentuk laporan, karena agar terasa bermanfaatnya dan sesuai dengan standar, ya, sesuai dengan standar. Nah, untuk jenis laporannya itu kembalikan lagi, ya. Kalau sebelumnya juga kita membahas berkaitan dengan makalah, bisa saja ternyata tulisannya harus bentuknya makalah atau mungkin laporan. Terkadang dia ada yang pakai bab dan ada yang tidak pakai bab. Ya, bahkan makalah pun ada yang pakai bab, ada yang tidak pakai bab, mungkin juga ada. Ya. Saya juga pernah membuat satu makalah penelitian itu tidak pakai bab, karena memang untuk diseminarkan mereka punya standar tersendiri. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Makanya di kita pun nanti untuk proposal penelitian yang akan saya bahas juga nanti itu saya berpatokannya ke kampus saja, karena kan saya lebih menghadap kalau laporan penelitian nanti tak mungkin bisa kampus, bisa di luar, bisa tergantung dosen. Tapi saya rasa
kalau proposal penelitian yang akan kalian hadapi nanti mau dosen manapun pasti standarnya sama, yaitu dari Ada setengah satu. pedoman penulisan yang ada di SNMP Bandung ini. Nah, untuk laporan sendiri saya bagi dari bagian depan, bagian isi, dan bagian akhirnya ya. Nah, yang pertama bagian depan itu belum keisi, tapi kita lebih ke bagian-bagian pengantarnya saja lah, atau daftar-daftarnya. Kita tahu kita itu dari mulai judul atau apa, lalu kita itu ada lembar pengesahan, ya. Dan biasanya kan kalau kita standar penelitian itu umumnya lembar pengesahan itu ada yang untuk beberapa pihak, untuk karya tulis ilmiah tertentu seperti skripsi, lembar pengesahan itu kan dia bahkan tidak menggunakan kertas HPS ya, tapi menggunakan kertas jeruk ya. Kertas di printnya itu dicetak dia menggunakan kertas jeruk. Ada yang seperti itu ya, ternyata ada standarnya kertas pun. Dan saya mengingatkan, kan kita kalau menulis suatu karya tulis ilmiah, standar ukuran kertas itu adalah 80 gram. Jadi jangan ngeprint tukang fotokopian biasa itu, tempat printan biasanya kita harus request dulu, Pak, saya pakai kertas 80 gram ada enggak? Ya, itu adalah aturan juga. Biasanya kan mereka 70 gram tebal beratnya. Nah, lalu abstrak. Nah, abstrak saya rasa nanti juga akan kita bahas. Ya, abstrak ini kan gambaran umum. Nah, ini berkaitan dengan gambaran umum. Lalu biasanya kan dia terdiri dari apa? Dua bahasa. Ya. Nah, gambaran umum isi penelitian. Nah, nanti kita akan bahas juga berkaitan dengan abstrak. Ya. Lalu untuk halaman itu biasanya kita mulai dari abstrak. Halaman dari yang angka Romawi 1 seperti ini. Ya. Jadi bukan dari cover dulu, saya pernah menemukan ada penelitian mahasiswa di kampus kita, dia halaman 1 itu dimulai dari cover. Nah, itu salah besar ya. Nggak ada. Kalau kalian lihat di buku manapun juga cover itu ada halamannya gitu. Iya. Ya, itu tidak ada. Itu harus kita pahami juga. Ya. Ada yang belum di ACC, tapi nggak ada ini keterangannya kok. Yang di ujung aja diambil ya, susah habis kita satu. Nggak ada. Di ruang tunggu tidak ada ini. Kalau ada yang belum di ACC, silakan mungkin masuk lagi. Lalu baiknya kalau ada yang ingin disampaikan, jangan lewat chat ya. Lebih baik ngomong aja. Takutnya saya nggak buka chat. Nggak ada kok, ini nggak ada yang ini, nggak ada yang masuk lagi kok. Di daftar peserta sih tidak ada. Mau pakai ini nggak? Yang baru gabung lagi Tatan malah. Kalau gabus. Paling ini Syarif baru masuk, baru ada. Ya Pak, bareng sama Ari tadi ada mata kuliah yang sebelumnya. Lamaan. Oke. Mau ada antena bisa pakai sini. Video di hidung. Mana mah Bo? Ini tuh kita jadi bingung. Tungguin ya guys, aku dulu yang pergi. Kalau di kelas ini banyak yang ngambil mata kuliah ke atas berarti ya? Iya Pak. Oke, soalnya saya lihat NPM-nya beragam dari 18, 19, 20. Malah dominannya antara 19. Nah ya ini
Nah, lalu di sini ada kata ucapan terima kasih dan kata pengantar. Saya rasa ini juga sudah jelas. Namun di sini yang ingin saya tekankan itu adalah pada ucapan terima kasih pada suatu karya tulis ilmiah. Terkadang kita ada terima kasihnya itu kepada berbagai pihak. Bahkan ketika kita menulis ucapan terima kasih itu kadang kita ada urutannya. Misalnya urutan 1 siapa, urutan 2, urutan 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk ucapan terima kasih terutama kita bicara dalam satu karya tulis ilmiah, yang kesalahan paling fatal itu adalah ingin saya terangkan, satu, dia tidak boleh ada ucapan terima kasih dalam angka. Ya, dalam angka itu Tuhan. Ya, itu Tuhan atau Allah. Jadi kadang suka ada mahasiswa yang menulis ucapan terima kasih itu seucapan terima kasih yang pertama pada Allah atau pada Tuhan yang Maha Esa misalnya. Nah, itu adalah kesalahan. Ya. Ketika kita bicara ucapan terima kasih itu harus nomor 1 itu silakan, mau ketua STB silakan, tapi untuk Tuhan itu tidak boleh pada angka. Itu diibaratkan kita itu seperti ini ya, menomorkan Tuhan, itu nggak boleh. Jadi di kita itu ada aturannya seperti itu untuk dalam hal penulisan ucapan terima kasih. Ya, jadi silakan kalau ucapan terima kasih 1 dari Allah, jangankan dari Allah, tapi silakan kepada ketua lain, tapi silahkan untuk ucapan terima kasih kepada Tuhan itu silahkan bisa dalam bentuk paragrafnya. Jadi jangan 1, 2, 3. Jadi misalnya kalian itu saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas rahmatnya, di sini terangkan. Lalu saya pun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak lainnya, di antaranya adalah sebagai berikut. 1, 2 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kata Tuhan atau Allah itu letaknya pada bagian paragraf, tidak boleh pada bagian angka. Ya, itu adalah aturan penulisan. Jadi pada bagian yang seperti itu. Untuk ucapan terima kasih, ya silakan kalau ucapan terima kasih bahkan ada yang sampai 2 halaman kalau sekelas skripsi. Ya, yang penting Tuhan tidak boleh angka, tapi harus dalam bentuk paragrafnya. Intinya seperti itu. Kata pengantar saya rasa sudah tahu. Daftar isi, dan pastikan kalau daftar isi itu kan disesuaikan juga harus ada halamannya secara rinci. Lalu ini masih ada juga ya. Saya minta waktu beberapa menit dulu ya. Ini mungkin karena juga di rumah sedang azan, kita berikan terlebih dahulu azan di beberapa agak baru selesai. Guys ya, atau aja.
Ini salah kata tapi waktu nggak bisa mandi ada mandi. Mandi. Coba kan dengan akal kan ya kan. Tuh gerak. Nggak tidur didinya. Lipatan. Lipatan nanti kasihan takut. Enaknya ini kan begitu panjang ya. Ya. Di rumah Patan nggak ada kursi panjang. Oke, halo, semuanya masih ada? Masih Pak. Masih Pak. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita ada daftar isi, tabel, diagram, gambar, dan lampiran. Dan saya rasa kalau kita daftar isi, kita semua tahu yang tadi ya lanjutkan. Tapi ternyata setelah daftar isi, biasanya kita ada daftar tabel, diagram, lampiran, dan lain-lain. Kalau ini disesuaikan dengan tulisan ya. Disesuaikan dengan tulisan. Disesuaikannya itu adalah maksudnya apakah di tulisan kalian ada diagram, kalau nggak ada ya udah nggak usah. Apakah ada gambar, kalau ada ya silakan tulis, kalau tidak ada tidak usah. Tapi biasanya ada daftar lampiran, dan biasanya daftar lampiran ini penting juga untuk menunjukkan ada berkas apa saja yang memang kamu lampirkan sebagai bukti dari apa yang kamu lakukan atau penelitian kamu. Biasanya itu kan dibagi menjadi beberapa hal. Misalnya kita bicara kita bicara daftar lampirannya itu bisa berupa foto-foto, atau mungkin kita bicara draft hasil wawancaranya misalnya ya. Kita bisa seperti itu juga ternyata. Jadi untuk daftar lampiran ini bisa disesuaikan juga. Ya. Seperti itu. Biasanya itu foto, surat-surat kalau ada, ya surat-surat hasil penelitian, atau mungkin kalau kamu menggunakan angket, berarti mana pertanyaan angketnya nih? Yang masih kosong, dan mana sih angket yang sudah diisi oleh responden? Ya, kalau kamu melakukan wawancara, mana pertanyaannya? Mana draft hasil observasi kamu yang aslinya? Yang sudah ada di checklistnya seperti itu, sudah diberikan penilaian dan ada tanda tangannya. Mana? Nah, biasanya itu menjadi daftar lampiran. Makanya kadang jangan heran, daftar lampiran sendiri itu bisa puluhan halaman. Ya, karena memang seperti itu. Kalau yang ini disilahkan sesuaikan dengan isi tulisan. Ya, tabel, diagram, gambar ini juga biasanya ada sih saya rasa. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini dari awal ya, kalau kalian tulis ilmiah laporan tertentu itu abstrak udah 1 halaman, 2 halaman, 4, 5, cepat 5, 2, 3, 4, terima kasih dan pengantar. Ya udah 4 halaman, belum daftar isi, belum daftar ini, bahkan bisa sampai 10 halaman kan sebetulnya, ya kayak gini doang. Ya. Nah, lalu kita bicara di sini adalah bagian inti dari laporan itu sendiri. Kita tentu ada bab 1, bab 2, 3, 4, dan 5. Ini kita bahas secara umum. Ya. Nah.
Di kolong, di kolong. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, pada bab 1 di sini kita selalu identik dengan rumusan masalah. Saya rasa ini sudah jelas. Ya, rumusan masalah dan latar belakang itu adalah hal yang sangat jelas pada bagian awal. Nah, hanya untuk rumusan masalah biasanya itu sebetulnya idealnya itu secara umumnya untuk bentuknya itu pertanyaan sebetulnya. Ya. Tujuan penelitian dan ada hipotesis. Jika ada hipotesis, ya, jika ada hipotesis, biasanya ini tidak semua penelitian itu ada, ya, untuk adanya hipotesis. Yang ada contohnya hipotesis itu adalah penelitian kuantitatif misalnya kuantitatifnya itu adalah eksperimen, itu selalu ada kuantitatif, ya. Saya ambil contohnya. Nah, ini mungkin bisa ditanyakan juga ke jenis penelitian mata kuliah metode penelitian, ya. Nah, untuk rumusan masalah latar belakang, saya mengingatkan kembali bahwa latar belakang ini berarti berkaitan dengan apa. Kenapa kamu memilih judul? Ya, alasan kalian memilih judul. Ya, judul. Ya, atau mungkin berkaitan dengan masalah yang ada di lapangan. Berkaitan juga kenapa judul itu penting. Yang kalian angkat, ya, bahas itu penting, ya. Nah, ya, itu ada pada bagian latar belakang, ya. Dan umumnya latar belakang itu saya selalu bilang, ya, untuk menulis latar belakang silakan diawali oleh dua hal, ya. Mau diawali oleh dua hal itu silakan pilih salah satu. Dia mau diawali oleh teori dulu, atau kamu diawali oleh masalah, ya, silakan pilih. Biasanya selalu ada dua-duanya untuk menulis latar belakang. Mau silakan kemukakan masalah yang ada di lapangan dengan data, dengan fakta. Rumusan masalah apa yang akan kalian lakukan, dan umumnya sebetulnya bentuknya pertanyaan, ya. Lalu tujuan penelitian, tujuan ini disesuaikan dengan tujuan itu disesuaikan dengan masalah. Untuk tujuan di sini dia disesuaikan, ya, dia disesuaikan dengan ya, dengan masalah, dengan rumusan, ya. Nah, itu silakan. Nah, hipotesis itu nggak semua penelitian ada. Jadi di sini jika bertujuan untuk menguji hipotesis, contohnya itu adalah kuantitatif eksperimen. Batasan penelitian ini harus ada dan biasanya cukup banyak. Kalau pada prodi kalian itu namanya adalah ruang lingkup penelitian atau ruang lingkup. Untuk DKV dan TI itu rumusan batasan masalah atau batasan penelitian. Nah, lalu manfaat. Nah, di sini untuk manfaat sendiri nanti ada dua. Ya, kita bicara ada manfaat teoretis dan ada manfaat praktis. Ya. Yang sebelumnya kalau tidak salah pernah dibahas juga, definisi operasional dan kerangka teoretis atau kerangka tulisan. Dan ini biasanya suka ada. Ya, ini berkaitan apa? Isi dari bab 1 sampai bab 5 itu apa? Ya, contoh bab 1 berisi tentang ini, subbabnya apa saja. Bab 2 berisi tentang apa saja, 3, 4 dan seterusnya. Itu kerangka teoretis atau kerangka penelitian. Ya. Nah, untuk bab 2 ini harus berkaitan dengan teori yang ada dalam penelitian. Dan di kita kajian pustaka diakui cuma 2. Ya, apakah kita sumbernya dari buku? Apakah kita dari jurnal? Nah, untuk kajian pustaka ini dulu ada mahasiswa juga, tolong tulis yang memang kalian pakai. Ya, teorinya itu apa? Tulis yang kalian pakai.
Ya. Contoh, mungkin kalian nanti atau mungkin sudah mempelajari berkaitan dengan metode penelitian. Kita ada teknik pengumpulan penelitian, contoh wawancara, itu teorinya banyak. Jenis wawancara yang dilakukan itu banyak. Lalu misalnya kita ada jenis angket, itu banyak juga. Ya, atau pengambilan sampel penelitian. Itu ada sistem random sampling, ada purposive sampling, ya. Itu banyak sekali. Nah, untuk teorinya, kadang ada mahasiswa malah memasukkan semua jenisnya. Ya, cara pengambilan sampel itu misalnya ada 3, 1 ini, 2 ini, 3 ini, dijelasin semuanya. Nah, itu adalah salah. Teori itu tulis yang memang kalian pakai. Kalau yang nggak dipakai, jangan ditulis. Jadi misalnya, saya hanya mengambil sampelnya itu menggunakan teknik sistem random sampling. Ya udah, berarti random samplingnya aja teorinya yang ditulis. Yang lainnya jangan. Nah, ini penting karena takutnya gini, nanti kalian kan jadi mahasiswa capek-capek udah nulis, kalau bimbingan laporan penelitian, skripsi dan lain-lain, nanti sama dosen dicoret suruh dihapus. Kan yang ada kalian sendiri yang ngenes, nyesek gitu kan. Kadang ada mahasiswa gitu, aduh ini udah capek-capek mikir, ditulis, dihapus, suruh dihilangin lagi kan. Nah, itu tolong, ada yang seperti itu. Jadi sesuaikan dengan apa yang kalian pakai. Nah, untuk 3 kita ada metodologi penelitian. Nah, ini silahkan saya rasa ke dosen medlit saja yang lebih berhak membahasnya. Berisi rancangan dan bagaimana cara kalian mengolah dan analisis suatu data. Ya, apakah berkaitan dengan eksak atau tidak dan lain-lain. Nah, temuan dan pembahasan. Nah, temuan dan pembahasan ini tolong bedakan. Umumnya itu selalu dibagi menjadi 3. Data mentah, hasilnya, lalu pembahasannya. Ya, contoh kalian membuat suatu aplikasi, ada rancangan awal dasarnya, rencananya, itu kan berarti data mentahnya. Lalu aplikasi sudah dibuatnya, sudah jadinya, ya kan? Ya, itu berarti kan hasil penelitian yang sudah diolah, ya kan? Belum berupa rancangan, sudah aplikasi sudah jadi. Lalu pembahasan hasilnya itu bisa misalnya bagaimana penggunaannya di lapangan, kalau memang digunakan di lapangan. Jadi kan ada 3 bagian. Yang pertama, data mentah kalian, rancangan awalnya, desain awal. Lalu ketika yang keduanya ini adalah yang sudah jadi dari desain itu. Lalu yang ketiga adalah bagaimana pengaplikasian, uji coba dari si desain itu di lapangan. Gitu. Ya, penerapannya. Ataukah kalian kalau berupa prototipe, jelaskan ya penggunaan dari prototipe itu kan misalnya. Nah, itu kan itu intinya dari temuan dan pembahasan. Nah, kalau data mentah biasanya ini berkaitan juga dengan temuan-temuan. Ya, data mentah dan hasil penelitian yang sudah diolah itu biasa dengan temuan-temuan. Contoh, kalian melakukan angket wawancara, nah temuan di lapangan, tulis. Ya kan, kondisi di lapangan seperti apa, tulis. Itu kan kita bicara data mentah. Ya, nah itu. Lalu simpulan dan saran. Nah, yang paling penting ini, saya selalu mengingatkan sekali lagi, nggak bosan-bosan, yang namanya simpulan itu dia bukan pengertian. Ya, dia bukan pengertian. Ya, yang namanya simpulan dia bukan pengertian, tapi simpulan dari apa sih yang kalian lakukan. Kan pertanyaannya itu, masa selama ini penelitian yang kamu lakukan itu cuma pengertian doang? Kan tidak. Ya, nah itu. Lalu tentu saran ini bagi pembaca misalnya ya, dan pihak lain ya. Nah,
ya, berkaitan penelitian yang kalian lakukan. Nah ini ya, jadi saran sekali lagi, dia bukan berkaitan dengan saya penulis menerima kritik dan saran. Nah itu salah ya. Ingat, saran ini bukan untuk kita, tapi kita yang memberikan saran bagi pembaca atau pihak lainnya ya, gitu ya. Jadi ini gambaran umum dari inti suatu laporan. Sebetulnya sama saja, cuman yang membedakan itu biasanya adalah metodologi penelitiannya itu lebih detail kalau di sini ya. Lalu bab satunya juga dia lebih banyak ada. Nah ini, nah lalu tentu bagian akhir laporan itu pelengkap ya. Nah pelengkap untuk ini adalah dokumen pendukung, atau ibaratnya di sini adalah lampiran ya. Biasanya lampiran itu cukup banyak. Saya sarankan ke mahasiswa, prosesnya itu kalau daftar lampiran itu ada gambar ya. Kalau ada gambar atau foto, gambar terutama ya, gambar atau foto ya, tolong ini simpan bagian terakhir ya. Nah maksudnya gimana? Contoh, kalian melampirkan itu satu tadi surat penelitian dulu, karena kan kalian kalau proposal penelitian sudah di ACC, berarti kan mungkin kalian kalau penelitian ke lapangan butuh surat pengantar dari kampus. Nah tolong surat pengantar dari kampus sebelum diberikan itu bisa di scan atau mungkin di fotokopi dulu ya, yang aslinya scan dulu aja, print kembali. Nah biasanya itu bisa menjadi bahan lampiran. Nah itu adalah surat-surat pengantar penelitian. Kemarin ada mahasiswa juga yang sudah yudisium juga, dia kendalanya itu gini, surat-surat dari kampus dan terutama surat-surat penelitian ke lapangan yang dari kampus itu dia tidak scan dan tidak fotokopi gitu. Dan ternyata ketika dia sidang akhir diminta harus ada lampirannya. Nah dia itu sampai nyari-nyari ke tempat penelitiannya, minta tolong gitulah, ada nggak berkasnya yang sebelumnya pernah dia kasihkan gitu. Nah itu jangan sampai terjadi ke kalian, nanti kan capek sendiri juga ya. Jadi rapi di sini harus benar-benar rapi, mana suratnya, mana apanya ya, itu daftar lampiran ya. Jadi harus kalian ada ya, misal nah kan yang kayak gini ya, ini hanya contoh. Dia membaginya itu berdasarkan satu surat penelitian, instrumen, hasil penelitian, lalu foto kegiatan ya. Hal-hal yang memang perlu dilampirkan itu silakan lampirkan sedetail mungkin gitu.
Ya, kalau kita lihat ini ada surat penelitian, surat keputusan, surat penelitian. Berarti ini kan yang didapatkannya itu dari pihak kampus dan dari pihak tempat kita meneliti. Ya, kalau memang ada silakan harus dilampirkan. Makanya harus di-scan juga. Kalau sekarang kan di-scan ya. Nah ini. Lalu instrumen penelitian kalau ada lembar observasi misalnya ya. Nah, tergantung dari jenisnya. Nah, kalau kalian melakukan wawancara, berarti di sini mana draft pertanyaan wawancaranya? Ya. Lalu di sini ada lembar observasi, berarti kan yang sudah diceklis, sudah ditandatangan. Kalau kalian menggunakan angket, mana sampel angketnya? Ambil sampelnya. Kalian menyebarkan angket dari 20 orang, lampirkan 5 misalnya. Yang tentu sudah diisi oleh 5 orang responden yang berbeda kan. Kita 20 orang yang berbeda, ambil sampel 5. Lampirkan ke 5-5-nya. Itu menjadi bukti. Lalu hasil penelitian, prates, pasca tes, ini eksperimen, ya saya lihat. Lalu ada foto kegiatan. Nah, ini silahkan. Jadi terkadang untuk lampiran-lampiran seperti ini pun jangan luput, ya. Takutnya nanti di akhir kelabakan harus nyari berkas-berkas lagi. Ya, ini jadi dari awal pun harus sudah dikonsep. Ketika kita bicara menulis suatu penelitian atau menulis kita laporan penelitian, gitu. Ya. Nah ini ya secara garis besar struktur proposal penelitian. Kalau saya lihat di kita itu masih menggunakan bab 1, 2, 3 ya. Nah ini gambaran. Nah sebelum mungkin bisa dilihat sambil kalian ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan dulu atau tidak ada? Ini saya baru baca WA ya. Udah masuk. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, sambil saya ngecek dulu. Yang namanya saya panggil, tolong ini ya. Agit ada Agit? Hadir Pak. Agit Lutfi? Iya Pak, betul Pak. Oke. Alia Rahmawati? Hadir Pak. Ari Ardiansyah? Hadir Pak. Detristinur? Hadir Pak. Eka Bulansari? Tidak ada. Fitri Apriani? Hadir Pak. Mary Nur Halimah? Hadir Pak. Tadi Eka ada Eka? Nggak ada ya. Mary ada. Mila? Hadir Bapak. Mila hadir. Mila, oke. Eka yang nggak ada. Muhammad Fadil? Hadir Pak. Muhammad Firman? Hadir Pak. Noval? Hadir Pak. Nazir? Pak. Nurman Putra? Hadir Pak. Novitalia? Hadir Pak. Nuryadin Abutani? Hadir Pak. Rifki Aditya? Rifki hadir Pak. Oke. Rika Melia? Tidak ada. Coba kita lihat. Rika Melia tidak. Rika, halo Rika. Tidak hadir. Syarif Hidayatullah? Hadir Pak. Tatan? Oh, nggak ada. Ini Yusef? Hadir Pak. Oke.
Jadi tolong ya, kalau memang pas perkuliahan tidak menerima AFK ya, kadang suka ada mahasiswa ketika dicek, oh ternyata lagi apa, kalau memang tidak bisa mengikuti ya udah tidak apa-apa, jangan ngisi kehadiran e-learning tapi tidak ikut kuliah, cuman on, nanti biasanya sama saya ditanya di satu-satu gitu. Coba panggil lagi, Rika. Hadir Rika Bapak. sehat? Oh, kemana tadi? Tatan ada, Tatan? Ada, Pak. Oke, kemana? Ada. Tadi kemana? Tadi kemana? Nggak ada, dipanggil-panggil. Jaringannya itu putus, Pak. Jaringannya putus, kenapa diputusin? Ya, nggak cocok. Di Ya, nah, ini ini adalah struktur penelitian di kita. Ya, ini adalah struktur proposal penelitian nanti yang akan kalian hadapi ke depannya. Yang pertama kita latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika. Ini nggak jauh beda dengan yang kita bahas minggu sebelumnya dan yang tadi. Ya, tapi kan ini adalah versi ringkas. Ini kembalikan lagi, latar belakang saya selalu bilang silakan kemukakan antara teori ya, dengan masalah. Ya, nah untuk latar belakang kita sekali lagi wajib ada ya, untuk nanti ke depan itu kalian itu harus hasil lapang ya, wajib ada hasil tinjauan lapangan. Maksudnya misalnya kalian mau melakukan wawancara itu silakan, observasi silakan, angket silakan. Berarti sebelum kalian mengajukan proposal untuk disidangkan itu kalian sudah ke lapangan. Ya, nah ini. Untuk proposal penelitian di kita wajib ada. Jadi latar belakang ada teori, ada masalah. Masalahnya diambilnya dari mana? Ya dari sini. Gitu. Ini wajib ada. Ya, untuk rumusan masalah silakan disesuaikan. Saya selalu bilang tolong rumusan masalah jangan banyak-banyak. Umumnya itu 3. Umumnya 3. Rumusan masalah semakin banyak bukan semakin bagus sebetulnya. Ya, tapi semakin banyak yang harus dikerjakan. Ya bagus mah bagus-bagus aja sih kalau memang kalian bisa mengerjakannya secara total, silakan. Karena semakin banyak rumusan masalah yang kalian ungkapkan dalam satu tulisan, itu artinya banyak hal juga yang akan kalian kerjakan. Ya, itu juga harus kita pikirkan kesanggupan kita. Untuk tujuan tadi, tujuan silakan disesuaikan dengan rumusan masalah. Ya, sesuaikan. Ya, silahkan sesuaikan. Karena kan tujuan kalian melakukan penelitian itu adalah untuk memecahkan masalah, untuk menjelaskan masalah, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul di lapangan. Melalui apa? Melalui apa yang akan kita buat, apa yang akan kita lakukan. Untuk manfaat ini umumnya dibagi menjadi 2. Ya, ini manfaat biasanya dibagi menjadi 2. Ya, dia apakah manfaat praktis, ya, manfaat teoretis. Kalau ini bagi pihak, ya, ini bagi berbagai pihak. Ya, contohnya di sini adalah bagi pihak perusahaan, bagi siapa, bagi mungkin bagi pihak kampus, untuk mungkin bagi diri kalian, silakan. Ruang lingkup ini berkaitan dengan batasan masalah. Ya, silakan kemukakan sebanyak mungkin. Nah, ini sistematika penulisan. Ini bukan berarti sistematika penulisan proposal ya. Ini sistematika penulisan laporan akhirnya. Sistematika dari laporan akhir. Ya, contoh
misalnya seperti skripsi. Jadi ini sistematika skripsi gitu. Pada skripsi yang akan kalian buat itu isinya apa saja. Ya, contohnya, jadi bukan sistematika dari penulisan proposal penelitian ini, tapi laporan akhir yang akan kalian buat. Setelah proposal di ACC, laporannya bentuknya seperti apa? Nah, silakan jelaskan di sistematika penulisan. Kalau skripsi, silakan ikuti panduan penulisan skripsi di kita seperti apa. Gitu. Ya. Nah, lalu bab 2 tinjauan pustaka, metode anak 4, metode penelitian, jadwal daftar pustaka dan lampiran. Ini sama teori, ya. Untuk tinjauan pustaka kita kembalikan lagi, ya. Sumber kita selalu apakah dari jurnal, apa kita bicara dari buku. Dan biasanya untuk berkaitan dengan jurnal juga ini berkaitan dengan apa? Penelitian terdahulu. Ya. Penelitian terdahulu yang relevan. Ya, yang relevan dengan penelitian kita. Biasanya itu bisa diambil 3 sampai 5. Idealnya itu 5, bahkan bisa sampai 10. Contoh, kamu membuat suatu proposal penelitian atau mungkin skripsinya atau mungkin tugas akhirnya atau penelitian itu berkaitan dengan sistem keamanan. Berarti silakan cari jurnal-jurnal yang memang agak mirip atau memang membahas berkaitan dengan sistem keamanan. Harus satu rumpun temanya. Itu tujuannya itu selain untuk menguatkan teori di kita, itu juga membuktikan bahwa penelitian yang akan saya lakukan itu tidak atau mungkin belum pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, kalau mungkin agak mirip, ini bisa dibuktikan ada perbedaan dari penelitian yang sebelumnya dengan yang akan saya lakukan. Itu ada perbedaan. Itu biasanya bentuknya tinjauan pustaka. Biasanya adalah bentuk tabel. Ya, metode penelitian, analisisnya dan perancangannya, bagaimana kalian menguji cobakan sistemnya atau bagaimana. Jadwal kerja ini berkaitan dengan rencana kalian itu selesai perkiraan berapa lama. Ya, kalian misalnya mau mengerjakan bab 1 contoh berapa lama, atau mungkin kalian ke lapangan membutuhkan waktu berapa lama nih, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Ini menjadi skema juga. Saya selalu bilang, karena kalian itu kan kelas karyawan sambil bekerja, tolong juga realistis dan kenali kemampuan diri. Jangan ambil judul penelitian yang sulit-sulit, tapi nanti dengan pekerjaan bingung. Akhirnya apa? Jadi donatur. Saya tidak ingin. Maksudnya donatur itu kan nambah semester ya. Donatur kan, saya katakan. Orang malah 8 semester, saya mah nambah Pak. Atau mungkin kalian jadi betah di kampus, saking cintanya jadi maksimal 7 tahun. Ya, nah janganlah ya. Ada kan, itu jadi realistis juga agar kalian tepat waktu. Idealnya semester 7 sudah punya proposal. Semester 7 tuh harus sudah punya proposal, bahkan sudah disidangkan. Semester 8 tinggal mengerjakan. Idealnya seperti itu. Jadi dari semester 6 ya, itu sebetulnya sudah memikirkan mau ngapain. 7 sudah diproses, 8 sudah oke. Daftar pustaka silakan sesuaikan untuk jurusan kalian. Kita itu sekarang menggunakan versinya itu adalah hard. Ya, mungkin kalian masih lihat dulu kalau di kita ada skripsi atau mungkin penelitian di kampus kita yang sebelumnya itu dia masih menggunakan metode Vancouver. Dan saya rasa kita sudah pernah bahas juga pada mungkin mata kuliah bahasa Indonesia. Kita ada tata cara pengutipan dan daftar pustaka Vancouver yang menggunakan angka 1, 2, 3. Ya, lalu daftar lampiran. Nah, idealnya biasanya lampirannya itu kalau proposal itu adalah foto. Ya, foto tadi kalian foto dari ini
hasil tinjauan lapangan. Gitu. Misalnya foto tinjauan lapangan ya. Misalnya seperti itu. Contoh, kalian foto wawancara. Mana buktinya kalian ke lapangan? Mana bukti foto tempatnya? Mana foto kalian lagi wawancara? Atau mungkin foto kalian lagi menyebarkan angket, lagi melakukan observasi di tempat tersebut. Bisa minta tolong teman atau orang sekitar untuk memfotokannya. Ya, biasanya minimal itu foto. Atau mungkin kalau ada, kan kita ke lapangan nggak mungkin ngedadak tanya-tanya ya, bisa minta surat pengantar dari kampus, dilampirkan juga. Jadi ada surat pengantar dari kampus dan juga ada foto-foto yang membuktikan kita memang asli real kampus dan juga resmi dan juga memang ke lapangan. Seperti itu. Sok, silahkan, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan ini. Sepertinya tidak ada. Untuk tugas latar belakangnya saya tunggu ya. Itu kan kalau nggak salah menurut classroom itu saya tunggu itu, kalau nggak salah saya berikan deadline sampai sore nanti jam 6 kalau saya tidak, jam 6 di classroom, karena takut kendala banyak tidak bisa masuk ke learning. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan maka mungkin saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi nanti. Dan kalau ada yang ditanyakan silakan, jangan ragu saja untuk kita sharing-sharing ya, berkaitan dengan penulisan. Takutnya ada kesalahan, kesulitan, silakan ya. Terima kasih. Bertemu lagi ya. Kenapa? Izin bertanya Pak, maaf sebelumnya. Ya, sok. Itu mengenai bab 2 yang tinjauan pustaka. Ya. Itu kan kita mencarinya dari jurnal atau buku, berarti tidak apa-apa mengcopy semuanya yang ada di jurnal atau yang dari buku gitu Pak? Gak jadi masalah berarti Pak? Atau masalah ada teknik penulisan lagi gitu untuk bab 2? Masalah itu. Kalau kamu kopas, mungkin udah tahu, mungkin belum tahu juga. Sekarang itu kan gini, dalam suatu karya tulis ilmiah, kalau kita contoh proposal, nanti kamu kopas nih, otomatis kan tinggal melanjutkan ya. Nanti kalau untuk buat skripsinya misalnya ya, pas kan kita kopas dari proposal kita teorinya. Kalau dari awal kalian sudah kopas, nanti kalian tidak akan lulus uji plagias, tidak akan lulus uji plagiat. Plagiarisme checkernya itu bakalan gagal, saya katakan. Kalau kopas ya, kenapa? Karena di kita itu ada standar penelitian terdeteksi plagiarisme itu maksimal hanya sekitar 10-15%. Pak, gimana kalau lebih? Perbaiki sampai kurang dari 15 atau maksimal 10% misalnya, sampai kurang di angka itu gitu. Contoh yang populer itu Turnitin. Turnitin adalah salah satu cara untuk mengecek plagiasi. Nah, kalau kalian kopas, risikonya ke situ. Nah, untuk cara menghindarinya bagaimana? 1, parafrasa. Parafrasa artinya apa? Silahkan tulis ulang tapi pakai bahasa sendiri. Ada yang diubah atau seperti dirangkum, silakan. Contoh, pada jurnal aslinya teorinya itu 3 paragraf nih. Ya. Saya nggak kopas, akhirnya apa? Saya rangkum intinya, tetap mencantumkan sumbernya, tapi saya rangkum, tulis ulang intinya jadi 1 paragraf. Itu kan tidak akan terdeteksi plagiarisme kan? Gitu. Saya tetap mencantumkan sumbernya, bahkan tulisannya pun tidak kopas mentah-mentah. Itu adalah salah satu caranya. Jadi cara paling ampuh parafrasa. Parafrasa wajib. Lalu yang kedua, cantumkan sumbernya dengan tepat, dengan tata cara pengutipannya, dengan penulisan daftar pustakanya. Itu harus. Nanti takutnya skakmatnya itu dicek plagiarisme
Mungkin ada yang pernah mendengar atau mungkin mengenai cek plagiarisme gitu. Itu sudah mulai diterapkan. Nah, takutnya contoh dari beberapa tahun yang lalu itu sebenarnya sudah diterapkan. Biasanya kan kalau tidak lulus uji plagiarisme itu tidak bisa sidang akhir dulu. Jadi silakan terus dulu sampai cek berkali-kali sampai kurang, nanti harus melampirkan bukti pengecekan plagiarismenya, baru ACC. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya, Pak boleh kopas mah? Oh tidak, jelas. Itu bahkan sudah tertera pada aturan Dikti, nggak boleh kita kopas mentah-mentah. Seperti itu. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Nanti kalau perlu kita bahas juga lah, karena kalau cek plagiarisme itu mungkin terdengar baru ya untuk kalian, tapi sebetulnya untuk beberapa kampus besar, terutama di kampus negeri itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi nah, takutnya kan kalian tahun depan, dan saya dengar itu memang sudah mulai diterapkan di kita. Tapi kalau kalian lihat di Twitter, di mana yang paling terkenal itu Turnitin sih, ya untuk cek plagiarisme. Itu tentunya tapi bukan yang free ya, biasanya ada yang pro yang berbayar. Nah biasanya itu saya lihat tuh di Twitter suka banyak yang jasa pengecekan plagiarisme, soalnya kayak gitu. Seperti itu. Kalau untuk di kampus STTB Pak, tahun sekarang sudah diterapkan untuk plagiarisme itu? Kemarin-kemarin mah sudah diterapkan, sudah mulai diterapkan, cuman masih agak longgar karena memang masih baru gitu. Karena kan untuk mahasiswa yang ngedadak di tengah-tengah sudah mau menjelang sidang, mungkin ada yang pakai, ada yang tidak. Tapi biasanya kalau yang masih baru banget sudah mulai disuruh pakai dari awal, udah ditekankan dari awal gitu. Jadi masih ibaratnya masih seperti masa peralihan adaptasi juga gitu. Nggak mungkin misalnya mahasiswa udah mau sidang 2 minggu atau seminggu lagi ngedadak disuruh revisi total, kan bingung juga kan. Gitu. Tapi saya rasa kalau untuk angkatan kalian pasti kena sih, pasti kena aturan itu ya. Silakan, ada lagi? Oke, kalau tidak ada berarti mungkin saya cukupkan sekian. Insya Allah kita bertemu di minggu depan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak izin minggu depan aku kan masuk ada acara keluarga. Oh iya, silakan. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.